Andi udah? Oh, sama Mel. Ada ini. Oh, puding sama apa itu? Kerupuk nih. Ayo, ayo. Papa. Bu, panggil lo mami, Bu. Pegang tangan adik dulu, Nak. Udah dulu, Nek. Cepat. Iya. Ini. Itu ada keripik itu. Udah. Udah siap ya kok. Nah ini air minum nah. Malah ya mungkin. Nggak kok dia kuat. Udah Kak? Ya bisa. Bisa Kak?
Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan baik Waalaikumsalam suara saya? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita share screen dulu ya. Ini belum kita record. Oh, udah direkod ya. Lihat. Ya, udah pada isi kehadiran 15 orang, tapi ini yang hadir masih 9 ya. Ya, mudah-mudahan yang lainnya segera bisa bergabung di Zoom ini ya. Baik, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Hari ini kita perkuliahan secara daring ya, karena UMN hari ini ada hajatan wisuda dan wisuda dilaksanakan di Gedung Pascasarjana di Teladan itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita hari ini akan bahas tentang uji normalitas ya. Tunggu dulu, yang tugas minggu lalu itu sudah dikirim belum ya? Sudah pada ngirim tugas belum? Nggak ingat. Ada tugas kita kan? Di sini gitu, kayaknya enggak. Bukan ini berarti dia. Oh. Hmm? Udah pada ngirim belum tugasnya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Kita benar-benar nggak tahu Pak. Ini dia ya. Kita lihat. Ya, ini sudah 23, berarti belum semuanya mengirimkan ya. Kan? Tugas 2 baru 6 orang ini ya. Silahkan yang lainnya silahkan dikirim. Ya. Kok bisa 6 orang ini gimana ceritanya? Salah pilih begitu? Ini sampai 17. Oh, ini 17 mungkin ada yang double ya. 17 ini 6. Oke. Yang belum segera dikirimkan. Ini saya update lagi untuk
tugas ketiga ya. Ya Pak, nanti segera saya kirimkan Pak setelah sampai di Tahu Medan ya nih, Pak ya. Elvi nih. Ini masih luar Pak. Jangan lupa oleh-olehnya, Bu. Iya, jalan-jalan aja Bu Evi ini, mentang-mentang libur panjang. Oke, ini saya tambahkan uji normalitas ya. Nanti kita ada tugas ketiga untuk perkuliahan kita hari ini. Silahkan diupdate terus ya. Oke, kita masuk ke uji normalitas. Sebenarnya di minggu kedua kemarin itu sudah kita singgung-singgung ya terkait dengan data berdistribusi normal itu seperti apa gitu ya. Bahwa normalitas itu menjadi ya itu hampir di semua uji statistik normalitas menjadi persyaratan gitu. Tapi ada juga beberapa uji statistik itu tidak memerlukan uji normalitas begitu ya. Oke, seperti regresi, seingat saya kalau nggak salah ya, tahu saya uji regresi itu dia tidak perlu harus ada uji normalitasnya gitu ya. Seingat saya ya gitu. Tapi kayak uji T gitu ya. Itu kan untuk mencari perbedaan atau pengaruh. Nah, itu salah satunya distribusi datanya harus normal. Kalau nggak normal berarti tidak bisa digunakan menggunakan uji T. Itu jadi syarat. Jadi sebuah distribusi atau statistik itu dia datanya harus ada syaratnya, ya datanya harus kontinu atau data interval gitu ya. Kemudian atau data rasio. Kalau uji T itu ya, kemudian distribusinya harus normal gitu ya. Nah, kalau dia lebih dari dua kelompok gitu ya, maka ragamnya itu harus homogen gitu dia. Baru kita bisa meng-compare gitu, membandingkan ya. Makanya harus homogen. Jadi setara lah begitu. Levelnya itu sama. Kalau meng-compare, kalau udah jelas-jelas nggak homogen, mau dibandingin macam mana ya? Udah jelas-jelas nggak sama, apanya yang mau dibandingin kan gitu dia logikanya. Misalkan Bapak Ibu meng-compare HP harga 10 jutaan dengan harga 3 jutaan. Ya itu nggak bisa gitu loh. Nah itu logikanya kenapa harus ada uji homogenitas gitu. Kita pastikan dua kelompok itu selevel gitu sehingga layak untuk di-compare gitu loh. Nah, makanya kan kalau kita lihat orang meng-compare itu pasti dari harga yang sama tapi beda mereknya gitu. Nah, itu biasanya menarik untuk diuji gitu ya. Oke, nah ini kita masih di level uji prasyarat bahasanya ya, istilahnya ada. Jadi prasyarat sebelum dilakukan uji statistik. Uji statistik atau kalau nanti kalian melakukan penelitian kuantitatif itu uji hipotesis gitu ya. Jadi harus analisis datanya dari prasyaratnya dulu. Oke. Nah, ini ya tadi dalam penelitian eksperimen itu biasanya datanya itu ya ini ya ada ordinal, nominal, interval dan juga rasio. Nah, ketika kita melakukan penelitian itu diperlukan uji prasyarat dulu ya, begitu. Nah, prasyarat itu beberapa itu biasanya normalitas, homogenitas, tergantung statistiknya apa, gitu ya. Kalau yang lainnya itu ada uji multikoordinalitas dan sebagainya tergantung arahannya statistik yang mana begitu ya. Namun enggak semua statistik itu pasti harus normalitas homogenitas enggak gitu ya. Makanya kita perlu harus membaca lagi buku statistik nanti kalau mau melakukan uji statistik dari data kita itu. Apakah memang perlu normalitas atau tidak perlu normalitas gitu. Enggak semuanya dilakukan pengujian ke sini. Gitu ya. Nah, coba kita lihat dua data ini. Kemarin sebenarnya di minggu terakhir kita juga sudah pernah menyinggung ya sebaran data. Ya, jadi sebenarnya normalitas itu dari sebaran data kita sudah bisa mengetahuinya ya, gambarannya. Tapi kan nanti perlu nilai-nilai lagi berapa signifikansinya, berapa persen taraf kepercayaannya bahwa data kita itu berdistribusi normal gitu dia ya. Jadi
taraf signifikansi itu biasanya kalau di orang pendidikan itu 5% ya. Jadi itu tingkat kepercayaannya gitu. Artinya 5%-nya itu ada lagi mengalami kesalahan, tapi 90% benar gitu loh. Nah, itu dia. Dalam statistik itu semuanya teorinya teori peluang ya, bukan mutlak gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ini mana yang cenderung distribusinya normal? Apakah ini nggak ada nama grafiknya ya? Ini mungkin grafik A gitu ya, yang berwarna-warni atau grafik yang satu warna saja ini? Grafik yang satu warna, Pak. Yang satu warna ya. Kenapa itu, Sri Ulfa? Karena dia sebaran datanya lebih ke kiri sama kanannya hampir nggak jauh beda, Pak. Tapi kalau dia sebaran data yang kirinya, yang sebelah kanannya itu sebarannya ada yang naik turun, dan sebelah kirinya itu agak lebih dari rendah ke atas. Kalau yang sebelah kanan dari rendah ke atas turun lagi, naik lagi ke atas gitu, Pak. Ya. Jadi ya kalau kita melihat harus tahu grafiknya ya, grafik distribusi normal gitu ya. Ya jadi memang kelihatan kalau di sini seperti lonceng ya, kemarin ya, Iya, distribusi normal Pak. itu seperti lonceng untuk yang ini. Sedangkan yang warna-warni ini cenderung condong ke kiri Ke ya. kiri. Nah, condong ke kiri begitu. Artinya, tapi ini kan masih dugaan dari distribusi ya. Bisa Iya, Pak. jadi dua-duanya normal begitu. Ya. Ya, tapi kalau andailah dua-duanya normal, signifikansinya pasti lebih besar yang kanan gitu dia, ya. Yang kanan lebih besar pastinya. Tingkat signifikansinya artinya tingkat errornya itu kecil untuk sini. Jadi hampir mendekati normal kalau yang kanan ini. Tapi yang kiri andai itu normal, normalnya pun mungkin dengan signifikansinya agak lebih besar lagi gitu. Tingkat kesalahannya lebih gede kan itu dia. Nah, ini gampang ya. Jadi kemarin sudah kita arahin ke sana. Nah, kalau dari ini kemarin juga sudah kita sambung ya ke sana juga, arahnya juga ke distribusi nominal. Kalau ini mana yang lebih baik datanya dari eksperimen 1 dan eksperimen 2? Yang 2, Pak. Yang eksperimen 2. Iya, Kenapa? Pak. Kenapa, Pak Iwan? Karena sebaran datanya apa namanya? Jarak max dan minnya itu nggak terlalu jauh. Kalau yang Terus? eksperimen 1 dia terlalu jauh. Kemudian apa namanya? Simpangan baku. Ya, Simpangan simpangan bakunya. bakunya antara simpangan baku dan rata-ratanya juga nggak jauh. Ya. Jauh. Ya artinya ya ini kita belum tahu normal enggaknya ya, tapi di sini parameter rata-rata ini bisa menjadi acuan ya untuk yang eksperimen 2. Parameter 68,7 ini bisa dikatakan merepresentasikan betul-betul kelas eksperimen. Sedangkan di eksperimen 1 rata-rata 72,4 ini belum tentu merepresentasikan benar-benar data yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat dari simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya di sini kan sangat besar sekali, 14 begitu. Jadi kan tingkat jaraknya dari rata-rata itu kan sangat jauh jadinya, kan itu dia. Dan dilihat dari nilai maksimum minimumnya juga kelihatan sekali di situ ya. Tapi mana yang datanya berdiri normal? Bisa jadi yang eksperimen 1 normal kan itu dia. Walaupun kecil kan angka-angkanya gitu, tapi kita kan harus cek lagi gitu ya. Oke, udah mulai gampang sekarang, udah mulai tahu ya tentang seperti ini. Kalau kemarin masih bingung mengkomparasi antara dua data, sekarang sudah tahu gambaran. Jadi dengan melihat ini aja kita sudah mulai kebayang begitu ya seperti apa distribusinya anak di dalam kelas. Kalau ini siswa ya seperti apa gitu ya. Oke. Kita mungkin mengingatkan kembali terkait dengan statistiknya ya, tentang distribusi normal. Mungkin ada yang Statmat. iya di statmat ini. Ini distribusi fungsi normal. Ya, ini fungsinya adalah fx sama dengan ini koefisien ya, 1/, sigma akar 2pi. Ya. E pangkat ini ya. Pangkat setengah dari X kurang mu dibagi sigma kuadrat. Nah, ini tuh menarik ya. Ini kalau dibuat grafik fungsinya itu jadi ini. Yang merah ini ya, grafik fungsinya yang merah ini tuh. Yang ini yang dikenal dengan distribusi normal.
gitu ya. Mu-nya itu pas di tengah-tengah. Nah, sigma itu kalau dalam grafik ini terkait dengan kecekungannya ini, jaraknya ini ya. Jadi makin kecil maka makin lancip dia gitu ya. Makin besar sigma maka dia makin landai begitu istilahnya ya grafiknya. Nah, sigma itu simpangan baku, mu itu adalah rata-rata dan semuanya ini mengarah ke populasi ya. Dan itu konstanta bilangan Euler ya 2,178 dan seterusnya. Ada pi dan juga ada nilai peubah acak X-nya, nilai-nilainya begitu ya. Oke, nah ada hal yang menarik di sini yaitu ketika mu-nya nilainya 0. Kalau mu-nya 0, sigmanya 1. Kalau begitu fungsi ini akan menjadi berubah gitu ya. Kalau mu-nya 0 itu kita peroleh menjadi sebuah fungsi baru. Kita lihat lumayan berantakan acak-aduk grafiknya. Jadi kalau kita peroleh mu-nya itu sama dengan 0 dan sigmanya itu sama dengan 1, maka kita dapat fungsi baru lagi. Ini dikecilin aja tulisannya ya. Dan saya turunkan sedikit biar dapat fungsi baru lagi di sini. Jadi kita peroleh sebuah fungsi fx sama dengan, nah ini sigmanya kan 1, berarti tinggal seperakar 2pi ya. Ini copy aja lah. Nah, kita peroleh di sini sesuatu yang menariknya itu adalah fungsi baru. Nah, ini pi-nya hilang. Kemudian ini tinggal X saja. Sorry. Nah, ini fungsi. Nah, ini yang seperti ini tuh, ini biasanya fungsi yang berdistribusi normal baku namanya ya. Normal baku. Mana equationku tadi? Kok nggak muncul? Ini itu hilang lagi. Out sama dengan, out sama dengan. Nah, dia itu biasanya disebut dengan fungsi yang berdistribusi, ini dia. Normal 01. Nah, ini dia. Jadi ini biasanya disebut dengan distribusi normal baku. Ya, ini grafik fungsinya. Sama sih lonceng seperti ini. Nah, lonceng yang seperti ini itu kalau di normal baku ini kalau kalian pernah baca buku-buku statistik distribusi normal, nah itu Z atau apa itu, nah itu dia tabelnya adalah tabel normal baku yang digunakan gitu ya. Nah, ini yang dipakai untuk normal baku yang di buku-buku normal baku itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya kita cerita tentang normal baku. Nah, yang merah itu distribusi normal baku. Ya. Saya agak zoom yang merah ini ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari distribusi kita kan jarang yang normal baku ya, kan rata-ratanya 0, variannya 1. Itu kan ini yang bentuk ideal lah istilahnya baku itu ya. Nah, tapi perubahan-perubahannya itu bisa dilihat dari sini. Nah, yang orange itu pasti simpangan bakunya gede ya. Nah, ini 5. Makin landai begitu ya. Makin kecil simpangan bakunya, makin runcing ke atas seperti yang biru 0,2 ya simpangan bakunya ya. Gitu dia. Nah, yang hijau ini rata-ratanya yang condong di belakang standar normal gitu ya. Seperti itu. Oke.
Ini terkait dengan normal baku. Nah, apa sih fungsinya normal baku itu? Normal baku itu sangat penting sekali dalam rangka untuk, kalau kita lihat dari rumus umumnya tadi juga, ini menarik ini. X kurang mu dibagi sigma, ini nanti yang diubah menjadi distribusi Z ya. Normal itu distribusi Z. Nah, di sini kita artinya apa? Kalau kita punya sebuah data dan data kita itu distribusinya normal, maka kita bisa mentransformasi data kita itu menjadi data normal baku. Dengan cara apa? Dengan cara ditransformasi menggunakan rumus ini. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Oke, sorry. Oh iya tadi. Ini bukan lagi N ya, karena dia normal itu distribusinya Z namanya. Makanya di sini pakai Z. Nah, X itu apa? Data kita ya. X itu data kita. Mu adalah rata-rata data kita, sigma rata-rata simpangan baku dari data kita. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau data kita itu normal, kemudian data kita itu bisa kita transformasi menjadi normal baku dengan rumus X kurang mu bagi sigma ini, begitu ya. Nah, kita mungkin mau mengisi penjelasan sedikit. Ini pakai GeoGebra ya, biar mungkin lebih jelas lagi. Apa sih keunggulan dari normal baku? Normal baku atau distribusi itu sebenarnya nilai peluang ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kalian buka di GeoGebra itu ada probability di sana ya, ada tools probability di situ, distribusinya sangat banyak di sini, ada normal, ada distribusi student atau UGT itu ya di sini, ada chi-square, ada distribusi F, eksponensial dan seterusnya. Ini ada banyak di sini yang discrete, ada binomial, Pascal, Poisson, kemudian ada hipergeometrik. Ini yang distribusi discrete ya, ini continue yang di sini. Oke, ini distribusi normal. Nah, ini langsung begitu saya buka, di sini muncul mu-nya 0, sigmanya 1. Bisa diganti-ganti ya. Ini tergantung. Nah, kita lihat daerah yang diarsir ini. Nah, ini kan kita bisa, daerah diarsir ini menunjukkan nilai peluang ya. Menunjukkan nilai peluang. Kalau kita tarik ke semuanya ke sini sampai ke sini, ini menunjukkan luasnya berapa nih? 0,99 atau sebenarnya total semuanya normal baku itu menariknya luasnya itu sama dengan 1. Gitu dia. Kalau di fungsinya tadi, fungsi normal baku ini tadi, kalau saya integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga, itu pasti nilainya 1 gitu ya. Nah, ini yang menariknya. Jadi ini menjadi nilai peluang gitu ya. Jadi nilai peluang. Nah, kalau kita transformasi berarti kalau kita punya data kita transformasi jadi karakter yang di distribusi normal ini akan sama dengan karakter di data kita begitu. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini juga menarik sih, bisa kita mau satu arah. Nah, kalau di statistik kan ada satu arah. Kita bisa pilih satu arah pun arah kiri atau arah kanan tergantung pengujiannya. Kadang-kadang kalau kalian uji hipotesis itu pengen melihat apakah lebih baik, apakah model pembelajaran apa misalkan PBL lebih baik dari model pembelajaran konvensional. Kalau menuju lebih baik berarti kan cenderung ke kanan ya. Lebih baik berarti kan uji satu arah itu namanya. Tapi kalau kita satu arah itu ada arah kanan, ada arah kiri gitu ya. Tapi kalau sini biasanya yang arah negatif gitu. Cenderung negatif yang ngomong yang kita cari gitu. Atau kita tidak kita tidak berpihak. Hanya pengen melihat ada atau tidak, berarti itu ujinya adalah uji dua arah gitu ya. Oke, bisa dibuka GeoGebra-nya masing-masing nanti di rumah. Kita lanjutkan lagi terkait dengan transformasi ini untuk apa sih? Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya. Misalkan nih, ada ujian tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang ikut siswanya ada sebanyak 325 siswa pesertanya ya. Nah, kemudian datanya itu kan sudah diperoleh hasil tesnya
kemudian sudah dilakukan pengujian dan di sini sudah diklaim bahwa datanya berdistribusi normal. Gitu ya. Tapi kita data mentahnya nggak ada, cuman dikasih informasi dia berdistribusi normal, rata-ratanya 75,8 dan simpangan bakunya 16,9. Gitu dia. Nah, pertanyaannya begini. Jika passing grade kelulusan skornya 85, berapa banyak siswa yang lulus? Nah, gimana itu? Berarti kan siswa yang dapat skor 85 itu baru dia dikatakan lulus. Kalau pakai GeoGebra ini nggak pakai hitung-hitungan, gampang ini, selesai. Ya, kita coba pakai GeoGebra dulu ya. Kan alat tool nih. Lihat tadi berapa rata-ratanya? 75,8. Simpangan bakunya berapa? 16,9, Pak. Nah, kita itu kalau di GeoGebra enaknya kita bisa langsung membuat grafik fungsi distribusi yang dikatakan normal tadi dengan rata-ratanya. Nah, parameternya tadi berapa tadi rata-ratanya? 75,8. Nah, kita rubah sekarang rata-ratanya 75,8. Variansinya simpangan baku kan variansi ya? 16,9. Variansi atau simpangan baku? Simpangan baku. Simpangan baku. Kalau simpangan baku itu kan sigma ya. Kalau di sini kata-katanya variansi, kita harus diakarin lagi. Jangan sampai salah. Sedangkan di GeoGebra ini sigma doang ya, bukan sigma kuadrat. Berarti 16,9. 9. Iya betul, 16,9. Oke. Sudah, ini kita sudah dapat distribusinya. Nah, sekarang, nah ini dia rata-ratanya tadi kan 75. Ini pasti di sini di tengah-tengah ini. Tadi dibilangnya apa? Yang lulus itu kalau skornya berapa? 85. 85. Berarti kita satu arah aja kan? Kita pingin satu arah aja berarti kan? Begini. Cari aja 85. Udah. Susah ya. Harus pas 85 dong. Nah, susahnya ngepaskan. Nah, kelebihan. Tuh, Pak. Kelebihan. Atau kita bisa ketik di sini. Oh, bisa diketik. Nggak usah repot-repot. 85. Udah. 0,7. Berarti, tapi kan yang lulus berapa tadi? 0,7. Bukan. Yang lulus kan passing grade-nya 85. Berarti yang lebih dari 85 dong. Yang lebih dari 85 ya, Pak. Nah, Berarti atau kita balik ke sini. Yang arah ini aja berarti satu lagi. Satu arah yang sebelah sini. Atau ini bisa aja sih. Kalau 0,7 ini kan berarti yang nggak lulus dong. Dari komplemennya. Cari komplemennya. Berapa berarti yang nggak lulus? Yang lulus berarti berapa persen? 30%. 30 lah. Ini 30, sekian ya. Nah, tinggal kita kalikan itu. Gitu ya. Nah, kalau pakai GeoGebra langsung ketemu nih ya. Sekarang kalau nggak pakai alat, gimana cara ngitungnya? Kita pencet dulu, Pak. Nah, kita transformasi ke distribusi Z-nya ya. Nah, tadi kan ada rumus transformasinya. Nah, kita kan peroleh nilai X-nya, ini bisa di zoom sedikit. Nah, X-nya tadi kan nilainya sama dengan 85 ya. Ini kenapa di situ kan? Nah, kemudian Z-nya berarti kita transformasi. Nilai Z-nya itu kan berarti sama dengan apa rumusnya tadi? 85 kurang 75,8 dibagi 16,9. Dibagi 16,9, Pak. Bentar. Saya nyari ininya. Oke. Berarti kan sebentar ini biar nampak komanya ya. 85 dikurang 75,8 kurang 75,8 dibagi 16,9. Oke, berapa dapatnya? 0,544. 0,544. Nah, berarti nilai Z ini yang kita harus
hitungkan ke kalau di sini tinggal pakai menggunakan tabel ya. Nah, dari 0,54 ini kita gunakan tabel. Kalau ada tabelnya, tadi kan saya share juga ya tabel. Mungkin coba kita pakai tabel dulu. Ini cara manual ya. Tadi tabelnya udah saya share kayaknya ya. Tabel distribusi di situ itu ada tabel distribusi normal. Yang tabel kritis di sini tuh banyak. Nah, ini chi-square mudah-mudahan sudah Z-nya ya. Nah, ini tabel Z. Ya, tapi di sini nggak ada grafiknya ya. Ada grafiknya nggak? Maksudnya Z-nya ini Z yang seperti apa? Nanti kan harus tahu satu arah, dua arah, atau bagaimana. Oh, nggak ada ya. Tapi kalau dilihat dari nilainya, dia di sini setengah ya. Cuman setengahnya ya. 0, tadi 0, berapa? Nilai Z-nya tadi 0,54. 0, ini kan Z-nya ini ya. Bisa tanda saya kelihatan nggak ya? Ini ya, ini Z. 0, berarti kan ke bawah ya 0,5. Ini 0,5 nih. Ini ya. Ya. 0,5 kemudian 4-nya di sini. Nah, ini dia. Nah, 0,7054. 0,54. Itu dia ya. Nah, berarti kita bisa nyari di sini menghitung nilai peluang kan. Jadi rumusnya peluang untuk X lebih, kalau mau lebih besar dari 0,54 sungguh salah. Peluang X lebih besar dari 85 ya. Maksud soalnya Iya, kan ini ya. Iya, Pak. Sama dengan peluang dari Z, Z 1,44. lebih besar dari 0,54. Nah, dan ini sama dengan 1 kurang 0,7054. atau langsung aja ya. Ya, 0,7054 sama dengan 0,2946. Itu ya. Nah, berarti berapa banyak siswa yang lulus? 96. Yang lulus itu berarti 325 ya kan dikali 0,2946 ya. 96, Pak. 96 di 96, berapa? 95,7. Kalau 96,7 berarti 95,7. 95. Oh, 95. 95,7. Oke, berarti jadi 95 siswa ya. Nah, gitu dia. Oke. Nah, ini kekuatan dari sana. Nah, sedangkan ini kalau yang B kebalikannya ya. Tentang siswa yang terbaik gitu ya, beasiswa 2,5% siswa terbaik akan memperoleh, atau siswa nilai tertinggi lah mungkin ya, memperoleh beasiswa gitu ya. Berapa skor minimal siswa yang memperoleh beasiswa? Nah, ini kan berarti kebalikannya ya. Z-nya yang diketahui kan? Peluang ya, peluang dari Z ya. Di sini kan peluang sama dengan peluang dari Z lebih besar ya, atau lebih besar dari Z kecilnya itu sama dengan 0,25. Sekarang kita cari Z-nya kan gitu dia. Ya, pakai rumus yang tadi ya. Pakai rumus yang di simpangan baku ini kan dapat. Ya kan? Belum ya. Kita cari pakai tabel ya. Ini pakai tabel ya. Nah, kalau kita pakai tabel dapat berapa Z-nya? Negatif 1,96, Pak.
Z sama dengan negatif 1,96. Ya gitu. 0,25 iya ya daerah. Itu kan daerah negatifnya, Bu. Kan kita di sini ceritanya, oh boleh juga sih. Kita ceritanya daerah positif ya yang mau diterima nanti ya. 0,25 mana dia? 0,02, 0,02. Ini. 0,02. Nih, 0,25. Mas ya. Iya. Ya. Minus 1,96. Ya, itu kalau di grafik statistik itu yang di sebelah sini ya. Tapi kita mau cari yang di sebelah kanannya ya kan? Yang sebelah sini nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Atau kebalikannya kan? Mana tadi? 0, Tinggal kita cari nilai positifnya, Bu. Kalau di sini minus 1,96 berarti di atasnya berapa? Berarti 0,9 ya, 0,975 ya. Bisa langsung dimasukkan rumus C tadi, Pak. Kalau demi ke Z dapat berapa nilai X-nya? X-nya Takutnya negatif atau kecil. Berarti kan negatif 1,96. ya, sama dengan Atau X-nya kan gini ya. Kita kan nyari nilai X. X berarti kan sama dengan 16,9 ya kan? Dikali Negatif 1,96. tambah 75,8. jadinya 75,8. Mengecil ya. 2,4. Iya. Kan negatif. Makanya jangan diambil yang negatifnya. Untuk soal ini terbaik kan berarti kalau dari tabel dia kan yang di sebelah sini ya Bu ya. Kita yang maunya yang sebelah sini kan. Anak yang lulus itu. Mana sih Rek kok nggak mau? Ini nggak mau berubah ya. Oh, itunya masih di situ. Enter. Oke, nah kita kan mau yang daerah sebelah sini nih sebenarnya. Iya. Ya kan? Kita mau daerah yang sebelah sini. 95% itu berapa orang begitu. Ya kan? 95%. Nah, 2,5%. ini kan harus di sini kan 0,975 kan? Salah ya. 0,25. 0,002. 0,025. Iya. 0,25. Nah, itu dia. Nilainya 108. Nah, itu minimalnya. Ya kan? Jadi kalau itu langsung ya, tapi kalau kita pakai rumus ini harus diambil yang Z-nya jangan yang negatif karena negatif itu posisinya tadi dia ada di sebelah sini negatif itu. Ya kan? Nah, kita coba balikkan lagi ke grafiknya. Tanpa sampai tabel juga bisa pakai ini ya. Kita pakai 01 ini. Nah, tadi kan 0,25 itu 0,025. Nah, kita peroleh positifnya, Bu, 1,96. Kan itu gambarnya simetris ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau minus 1,96 berarti sini 1,96-nya. Berarti dia jadinya bukan minus tapi yang positifnya. Nah, ini jadinya berapa tadi? 100. Skornya berapa ini? 16,9 dikalikan 1,96 dapat berapa? 33,124, Pak. Ditambah 75,8 jadinya 2,100 berapa, Pak?
16. 108,924, Pak. Oke, koma 108,924. Nah, inilah skor minimalnya ya. Jadi yang mendapat skor 108,924 baru dikatakan dapat beasiswa gitu ya. Karena 2,5%. Nah, gitu ya. Oke, ini masih pengantarnya mengingatkan kembali terkait dengan apa namanya? Tadi transformasi dari distribusi. Kalau kita punya distribusi normal, maka kita mudah sekali untuk mengotak-atik data kita ke distribusi normal baku gitu ya, sehingga apapun permasalahannya bisa diselesaikan dengan normal baku gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau yang di sini tadi kan diklaim berdistribusi normal. Sekarang bagaimana cara menguji bahwa data kita itu normal? Itu banyak caranya ya. Di share screen lagi. Nah, untuk menguji normalitas data itu ada minimal ini ada 5 lah yang kita sampaikan di sini. Mungkin nanti tapi nggak semua. Mungkin kita hanya C-square, Kolmogorov-Smirnov sama mungkin Sapir-Whorf yang mau kita bahas di sini. Untuk 45 mungkin bisa dilihat-lihat di buku-buku statistik yang lainnya ya. Nah, ini adalah cara-cara menguji normalitas sebuah data ya. Oke, yang pertama kita coba menggunakan uji chi-square ya, C-square atau ya chi-square bacanya ini atau chi-square ya, chi, lupa saya. Kita orang Indonesia suka bacanya chi ya, sky ya. Ini bahasa apa sih Perancis ya? Nah, ini rumusnya ya, chi-square itu sama dengan sigma O indeks I dikurangi E indeks I kuadrat dibagi dengan E indeks I. Apa itu O? O indeks I itu nilai observasinya. E itu nilai harapan. Nilai harapan, nilai peluang, nilai ekspektasi gitu ya. Makanya di sini untuk indeks E indeks I ini itu adalah peluang I dikali dengan banyaknya frekuensi data itu. Gitu dia. Jadi total frekuensinya dikali dengan nilai peluangnya. Nah, peluang pada kelas interval ini, nah ini nanti kita gunakan distribusi normal baku. Ya, jadi peluangnya ini kita gunakan distribusi normal baku untuk mendapatkan nilai P-nya ini. Ya, untuk setiap kelasnya. Nah, jadi kita lihat ini kemudian apa kriterianya? Nah, jadi dengan ini belum kriteria, ini tentang keunggulan ya. Nah, C-square ini untuk melakukan pengujiannya tadi kalau kita lihat kan ada frekuensi ya. Berarti distribusi datanya dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi dan ini akan cocok untuk data yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya data besar, kemudian kita buat dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian kita lakukan uji C-square untuk melihat apakah distribusinya normal atau tidak, bisa dengan ini. Gitu ya. Kemudian ini C-square ya, jadi ada C-square hitung dibandingkan dengan C-square tabel ya. Nah, kalau hasil nilai hitungnya lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima. Taunya diterima. H0 itu apa? H0 itu data berdistribusi normal ya. Kemudian kalau dia lebih besar maka ditolak. Berarti tidak berdistribusi normal gitu dia. Oke. Nah, ini misalkan ini contohnya ya. Misalkan ini hasil tes dari 100 siswa ketika dilakukan uji tes kemampuan pemecahan masalah matematis gitu ya. Nah, inilah hasil nilai siswa itu. Kalau kita lihat nilainya dari rentang 40 sampai 44 seterusnya sampai ini. Ada berapa kelas ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 kelas. Nah, kalau dilihat dari pola frekuensinya dari 7 10 16 23 21 17 6. Kayaknya normal ya. Sebarannya ya, kan naik ya, naik kemudian turun lagi. Nah, kayaknya normal. Nah, pertanyaan selidikilah dengan taraf signifikansi 5%,
apakah data tersebut di atas itu berdistribusi normal. Nah, di sini sudah dikasih alat bantu, rata-ratanya sudah dihitung. Kalau memang belum berarti ya kalian harus hitung dulu rata-ratanya ya. Kan sudah ada rumus rata-rata frekuensi. Kemudian standar deviasinya juga dihitung. Nah, ini standar deviasinya 8,09. Nah, kalau kita lihat ini rumusnya ini tadi, berarti kita harus membuat tabel bantu ya. Nah, ini dia. Oke. Data kita tadi kita buat intervalnya tadi kita buat batas kelas. Masih ingat batas kelas ya Bapak Ibu? Batas kelas setiap interval itu kan dikurangi setengah untuk batas bawah. Kalau batas atas Tambah setengah. ditambah setengah ya. Nah, ini dia. Kenapa seperti ini? Itu rumus batas atas sama batas bawah. Yaitu dari batas interval dikurangi setengah, baru batas atas itu adalah batas interval ditambah setengah. Tambah setengah. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk menentukan nilai Pi ini tadi. Yang untuk rumus tadi kan untuk mencari E-nya ya. E itu kan peluang dikali jumlah frekuensinya. Frekuensi di tabel tadi kan ada 7, 10 tadi gitu ya. Nah, P-nya bagaimana? Kita cari dulu, kita konversi dulu. Batas bawah tadi 39,5 dan 44,5 ini. Boleh pakai tabel, kalau mau nggak repot pakai ini lebih gampang ya. Pakai uji Z tadi ya, uji Z. Pakai untuk nyari peluangnya ini ya. Pakai GeoGebra aja. Kalau ininya pasti dihitung ya, biasa ya. Ini kan 39,5 dikurangi berapa rata-ratanya tadi ya. Ini dia itu perhitungannya ya. 40 kurangin 57,8 dibagi 8,9 gitu ya. Maka dapat minus 2,2 kan itu dia. Kemudian seterusnya seperti itu ya. Ini untuk nilai datanya 40 sampai 44-nya seperti apa. Kan tadi intervalnya 40 sampai 44 ya. Oke, terus kalau sudah dapat nilainya, baru kita hitung nilai peluangnya. Nilai peluangnya itu berdasarkan luas daerahnya. Ya. Minus 2,2 sampai minus 1,71. Itu berapa nilainya? Gimana cara ngitungnya ini? Kalau pakai tabel, hitung dulu minus 2,2 itu berapa peluangnya, minus 7,1 berapa peluangnya, baru dikurangkan. Gitu ya. Tapi kalau pakai GeoGebra itu bisa langsung begini. Kita masuk di sini, kemudian kita yang interval ya, pilihan yang ini. Tadi berapa? Minus 1, berapa tadi? Enggak apa lagi. Minus 1,71. Oh, yang rendah 2,2 dulu dong ya. Iya, min 2,20. Salah ya. Minus 2,20 sampai minus 1, koma pakai titik ya di sini ya 71. Udah ketemu. Inilah luas daerah ini. Luas daerah ini kan menunjukkan nilai peluangnya ya. Peluangnya adalah 0, ini dia dapatnya. 0,0297. Oke, nah itu kita masukkan ke tabel bantu tadi 0,0297 ini. Gitu ya. Observasinya kan udah jelas nilai frekuensinya 7. Nah, untuk harapannya kalau dia distribusi normal, maka harapannya itu adalah nilai peluang. Ingat, peluang ini tadi kan peluang di distribusi normal kan? Nah, makanya ini cara rumus statistiknya berlakunya seperti itu. Nah, jadi kalau peluangnya 0, berarti harusnya berapa di situ? Ini yang seharusnya 3,17 ini ya. Ini nilai harapannya kalau berdistribusi normal gitu dia. Makanya si square itu nanti dia menghitung jaraknya. Kan 7 dikurangi nilainya ini. Harapannya nilai observasi ini mendekati nilai harapan ini, maka dia normal kan itu dia.
Nah, tinggal seberapa jauh dia, gitu ya. Nah, akhirnya sama untuk yang kedua gitu ya, polanya paham ya ini ya. Cari ini seperti apa, dikalikan 10 nanti maka dapat 12 dan seterusnya ini. Nah, kita peroleh ini nilai chi-square-nya untuk per kelasnya tadi, kelas interval. Dijumlahkan dapat 11,657. Ini diperoleh dari mana? Ini diperolehnya berdasarkan perhitungan tadi rumus chi-square. OI tadi ya, atau nilai observer ini, observasi atau frekuensi di kelas pertama, itu indeks untuk kelas pertama gitu ya. Dikurangi nilai harapan di kelas pertama tadi, di kelas interval pertama gitu ya. Dikuadratin, dibagi dengan nilai harapannya. Gitu ya. Maka dapatlah 4,627 ini. Begitu seterusnya untuk yang kelas kedua sampai kelas yang terakhir yang ketujuh ini. Baru dijumlahkan. Ini pakai Excel juga bisa jumlahin ya. Maka dapatlah 11,675. Selanjutnya diapain? Nah, 11,675 ingat tadi rumusnya kan sigma ya. Sigma. Maka itulah nilai chi-square atau nilai si hitungnya. Nilai hitungnya diperoleh yaitu 11,657. Selanjutnya kita tinggal compare dengan chi-square tabelnya. Nah, untuk tabel itu perlu ini tidak untuk melakukan pengujiannya pertama kita lakukan hipotesisnya dulu ya. H0-nya apa? Populasi, kemampuan pemecahan masalah matematis. Ini mahasiswa atau siswa sih? Jadi mahasiswa tadi siswa. Nggak konsisten yang nulis ini. Nah, berdiskusi normal. Terus alternatifnya populasi PKKM, PKMM mahasiswa tidak berdiskusi normal. Kita ambil taraf signifikansinya 5% ya. Pak, boleh nggak saya ambil yang 1% ya? Boleh-boleh saja. Tinggal kalau kalian nanti melakukan penelitian boleh saja gitu. Malah kalau bisa signifikansinya makin kecil makin baik. Ini kan tingkat kesalahan ya. Jadi kalau taraf kesalahan, taraf signifikan itu tingkat kepercayaan. Artinya kepercayaannya 95%. Tapi kalau riset-riset yang terkait dengan manusia, misalkan tentang nyawa manusia gitu, janganlah 5%, masa dari 105 meninggal, ya kan menakutkan itu. Ya. Jadi harus lebih kecil lagi gitu ya. 1% cocok, nggak cocok juga. Dari 100 orang yang diobati, 1 gagal mati pula nanti gara-gara itu. Nah, itu kan nggak cocok. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan, 5% masih taraf wajar gitu. Misalkan, oh dari 100 orang, 5 orang gagal, nggak lulus misalkan, itu sesuatu yang normatif gitu, normal lah begitu ya, sangat-sangat normal. Tapi kalau makanya tergantung konteksnya. Signifikansi ini boleh berapa saja, tergantung karakter risetnya di bidang apa begitu. Jadi 5% sudah menjadi sesuatu yang umum biasa digunakan. Nah, untuk tabel bantu hitungnya ini bisa pakai tabel bisa manual tadi. Kan tadi ada alfanya di situ. Selanjutnya itu kita di sini harus menentukan derajat kebebasannya ya. Derajat kebebasannya itu ditentukan dari banyaknya kelas. Tadi dari tabel sebenarnya udah ketahuan ya ada 7 kelas ya. Kalau mau ngitung yang ini ya kemarin juga sempat kita singgung pakai rumus logaritma ini ya. Apa rumus apa ini kalau bilangnya guru-guru ini hafal kali aku nggak hafal. Stargess ya Pak. Ya. Stargess ya. Ya, jadi ada 7 kelas. Kemudian dia bukan dibulatin ya biasanya, tapi diambil yang terkecil karena lebih 6 ini berarti kan sisanya kan datanya nggak optimal. Jadi jangan dibulatkan ke atas kadang-kadang. Jadi 7 kelas. Kemudian derajat signifikansi kebebasannya itu adalah 7 dikurangi 1 gitu ya. Jadi 6. Ya. 7 kurang 1 berarti 6. Kemudian baru kita lihat dari tabelnya di tabel chi-square. Nah, tabel chi-square tadi juga sudah ada nampaknya di sini di awal-awal tadi ya. Nah, ini tabel chi-square. Nah, taraf signifikansinya pun di sini banyak ya. Ada yang 1%, 5%, 10%, 20% dan seterusnya. Dan derajat kebebasannya ini juga banyak ya sampai berapa nih 30.
Nah, tadi kelas kita kan 7, berarti kurang 1, 6. Berarti ini ya levelnya di sini. Tinggal 5% adalah ini. 12, Oh, 12,592. 592 gitu ya. Nah, atau bisa juga pakai GeoGebra kalau nggak mau ribet. Ya, di GeoGebra kan ada distribusi C-square juga. C-square. Nah, DF-nya berapa? Nah, ini udah muncul 6 pula ini otomatis nih. DF-nya 6. Tinggal kita mau 5% kan? 5% di sebelah sini berarti satu arah itu ya. Yang ini aja 5% ke sini kan. Nah, daripada manual mendingan ke sini aja lah. Ketikkan aja di sini. Ah, gitu. Kan 12,59 ya. 916. Jadi GeoGebra ini sudah bisa pengganti tabel, nggak perlu pakai tabel ya. Ini juga bisa nanti kalian screenshot kalau kalian nanti pakai waktu tesisnya ada uji C-square misalkan untuk neliti tabelnya pakai ini aja di screenshot juga boleh juga. Oh, ngapain ribet ya di SPSS kan langsung nemu ya. Dari SPSS langsung muncul. Kalau SPSS aplikasinya berat, Pak. Oh, berat, bukanya lama ya. Iya. Oke. Jadi udah ketemu si tabelnya 12,592. Hitungnya 11, berarti kan lebih kecil ya. Nah, tadi kriterianya kayak mana tadi? H0 diterima. Mana tadi perkriteriaan tadi? Ah, ini dia. Kalau Lebih kecil dari tabel, Tabel maka H0 diterima. Nah, karena dia lebih kecil, berarti Maka diterima. Artinya data berdistribusi normal. Normal. Dengan tingkat kesalahannya 5%. 5%. Atau dengan tingkat keyakinannya 95%, distribusinya memang benar-benar normal gitu loh istilahnya ya. Nah, seperti itu. Bukan pasti normal, nggak bisa. Kita ini cerita statistik. Statistik itu prediksi. Ya, ini ilmu prediksi, ilmu mengestimasi. Jadi ilmu peluang, bukan ilmu pasti. Ya, ini prediksi semuanya. Statistik itu prediksi. Tinggal main cerita di tadi taraf signifikansi. Sejauh mana tingkat kepercayaannya. Gitu dia ya. Oke. Masih mudah itu ya, aman. Kita lanjut. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita lanjut? Ada, Pak. Silakan Pak Irwan. Iya, Pak. Agak sedikit bingung tadi kalau menghitung manual untuk mencari peluang ke ini tuh, Pak. Iya. Yang di tabel ini ya? Iya, Pak. Karena kalau GeoGebra belum punya aplikasinya kan, Pak. Jadi harus hitung manual untuk sementara ini. GeoGebra itu aplikasinya kecil, Pak. Bapak tinggal cari. Kita carikan dulu kan, bantu Bapak tinggal klik aja GeoGebra. Misalnya pun nggak ada 5 menit. GeoGebra. Nanti cari ya, Pak. Tapi nanti saya bantu juga, saya jawab yang tadi. Nah, di sini Bapak bahkan ada kalkulatornya. Ini untuk di tablet, di HP pun bisa, Pak, GeoGebra ini. Tapi pasti nggak seoptimal seperti di laptop ya kalau kita menggunakan GeoGebra itu. Nah, di GeoGebra sini bisa Bapak download, bahkan di sini sudah ada forumnya. Nah, ini ada menu aplikasi download. Nah, di sini Bapak masuk yang mana aja. Ini biasanya yang suite-nya, ini yang klasiknya, ini yang tipe klasik 6. Ini yang berarti ini yang di-download. Yang 6 yang terbaru. Ya. Kalau suite ini kayaknya yang apa ini? Lebih singkatnya ini kayaknya ya. Format-format yang sederhananya. Nah, untuk yang pakai aplikasi handphone ini juga ada di Google Play, Bapak Ibu bisa cari di Play Store atau di apa begitu ada. Aplikasi Store ada juga. Silakan Pak, ini bisa di yang ini yang terbaru ya. Kalau yang versi lamanya ini kayaknya. Yang terbaru ini. Itu yang penting. Kalau mau ngitung manualnya seperti ini sih kita pakai tabel kan, Pak? Ceritanya ya, pakai tabel uji Z ini ya. Mana tadi Z-nya? Nah, pakai aplikasi aja, Pak, biar mudah. Tunggulah, Pak. Nah, ini nampaknya dia menghitungnya pakai satu arah ya ini ya. Ya, ini satu arah ya. Ya, dia uji satu arah kan ini. Yang searah ini ya. Tabel, sorry, ini bukan ini, normal. Tabel, tapi ini tabel yang nggak bagus. Kalau Bapak Ibu lihat tabel, itu harus biasanya di pojok atas itu ada simbolnya. Tabel-tabel
distribusi Z itu. Ada simbol itu memaknai cara ngitungnya. Jadi ada beda-beda. Nanti jangan nanti loh tabelnya kok nilainya nggak sama. Tergantung rumusnya. Kalau ini itu uji satu arah. Kalau satu arah yang seperti ini dia. Ada juga orang yang pakai tabel malah cuma setengah. Ada setengah yang dari bawah, ada setengah yang dari atas. Itu sama aja, tapi tinggal ngitung cerminannya aja gitu. Bahkan ada yang seperti ini, uji satu arah tapi arah kiri. Nah, nanti ada gambar simbol seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Ada yang diputihin, ada yang gelapin gini. Nah, kalau yang satu arah gini. Nah, oh berarti dia ngitungnya ini lebih kecil gitu ya. Lebih kecil dari nilainya kan. Nah, tinggal tergantung di tabelnya seperti apa. Nah, untuk menghitung ini Pak, untuk minus 2,2 kan dapat Pak ya? Ya kan? Nah, untuk minus 2,2 ini kan Bapak harus ngitung nilai peluangnya dulu. Berapa peluang minus 2,2? Itu kalau pakai tabel ini tadi, Bapak cari di sini minus 2,20 ya. 0,01. Minus 2, mana sih, Rek? Oh, Di bawah, Pak. bawah. Ini ya. 0,0139. 39. Itu kan kalau kita ilustrasikan 0,0139 itu Pak di sini. Di sini kan minus 2,2. Di sini kan. Kemudian Bapak cari lagi untuk 1,71. ya, minus 1,71 pakai tabel ini tadi. Minus 1,71 berarti di sini ya. Ini kan 0 ya yang di sini. Kolom kedua ya. Kolom kedua ya. Kalau kolom 1 kan 0, minus 171 ini berarti 0,0436. Nah, itu dikurangkan dengan yang tadi ini. 436 dikurangi 179 ini, Pak. 139. 139. 0,139. Nah, hasil selisihnya itulah nilai peluang di intervalnya, Pak. Karena kan di sini tadi kelas interval. Nah, jadi makanya tadi saya gambarkan ini dikurangi yang 1,71 minus 1,71. Nah, kan lebih gede lagi. Gitu ya. Sehingga selisih ini dikurangi yang kecil tadi. Nggak bisa double pula di sini ya. Jadi nanti hasil selisihnya dapat yang interval di tengah-tengahnya tadi. Sini. Minus 2,2 sampai minus 1,71. Nah, nanti kita peroleh yang di interval ini, Pak. Yang di bawah ini tadi 2,2-nya gitu ya. Nah, inilah nilai peluangnya. Gitu ya, Pak ya. Kalau manual, tapi kalau pakai tabel GeoGebra udah langsung aja gini, tinggal masukin satu-satu. Ya. Udah ada GeoGebra, tapi ambil yang ini, jangan yang satu arah atau yang arah kanan kiri atau yang seperti ini, tapi yang di antaranya ini. Tinggal kalau repot geser-geser diketik langsung di sini angkanya bisa. Gitu ya. Maka langsung dapat nilainya. Yang kita mau tadi berapa. Gitu ya, Pak Irwan? Sudah Pak, maklum Pak orang lama Pak, jadi nggak begitu paham gitu. Nah, untuk dapat ini memang yang agak harus kadang agak suka lupa ya, itu di sini nanti kan nilai P ini. Ini penentunya memang kalau ini udah dapat gampang, ini kan tinggal kali-kali dijumlahin selesai ya. Nah, nanti langsung dapat nilai si square-nya. Baru kita nyari si tabelnya. Tabelnya lihat dari berapa jumlah kelasnya ya. Kalau kelasnya 7, DF-nya adalah 6, berarti dilihat di 6 itu gitu dia. Oke, kita lanjut. Kalau begitu ada lagi yang lainnya nggak ada ya? Pas, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut. Nah, sekarang pakai Kolmogorov-Smirnov. Ini kayaknya kalau yang anak-anak baru mungkin banyak kenal ya. Tapi makanya paling pakai SPSS aja, belum pernah ngitung. Ada yang pernah ngitung manual? Nggak ada. Pernah nguji normalitas nggak? Ada yang pakai kuantitatif nggak skripsinya? Pakai, Pak, tapi pakai Ada uji normalitas juga? Ada, Pak. Pakai SPSS tapi ngitungnya ya? Iya, pakai G-square, Pak. Oh, pakai C-square yang tadi? Iya, Pak. Manual juga berarti dong? Iya, manual. Oh, udah hafal berarti mereka, udah di luar kepala yang tadi ya. Nah, kalau di UMN udah kalau ada tugas tinggal nanya, Pak. Kalau di UMN kayaknya yang
yang kuantitatif nggak boleh lagi manual kayaknya, mereka harus pakai SPSS saja. Cuman ya itu kalau pakai SPSS kadang-kadang ini apa namanya, kebermanaannya itu yang mahasiswa nggak ngerti kadang-kadang, meaningful-nya itu kurang gitu ya. Tapi nggak tahu, tanya sebentar. Tanya sana, tanya ke Umi atau Nengnya, Abi nggak apa. Oke. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini sebenarnya tidak hanya spesifik untuk uji normalitas, tapi dia juga untuk uji-uji distribusi yang lain gitu ya. Jadi tidak baku untuk ke situ. Ada uji normal, ada uji eksponensial, kemudian Weibull dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak baku hanya khusus untuk normalitas, tapi juga bisa juga untuk uji-uji yang lain gitu ya. Nah, ini rumusnya. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov itu yaitu mencari penyimpangan maksimumnya atau jarak maksimum ya. Makanya di sini max mutlak, berarti nilai mutlaknya jarak maksimum dari nilai D, simbolnya dengan pakai D di sini. Ya. Apa itu Fn atau itu F0? Nah, di sini dia F0 itu frekuensi relatif kumulatif yang itu menggunakan distribusi seperti yang apa? Distribusi teoritisnya dari hipotesis nolnya itu. Kemudian Fn-nya itu frekuensi relatif kumulatif yang dihitung menggunakan distribusi Nah, nilai langsung empirisnya, nilai realnya gitu ya. Makanya Fn itu langsung tinggal dibagi frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Tahu frekuensi kumulatif ya? Tahu, Pak. Banget lah, tinggal nambah-nambahi gitu kan. Tuh. Nah, sedangkan Fx itu adalah banyak data pengamatan tadi yang sudah dikumulatifkan ya. Nah, kriterianya nilai D itu lebih kecil dari nilai KS-nya. Ya, KS ini kita lihat dari tabel ya. Ini harus dilihat dari tabel. Gitu ya. Maka H0 diterima, sama mirip dengan yang apa namanya C square tadi ya. Kalau ini lebih besar maka H0 ditolak begitu ya. Oke, ini contohnya. Nah, KS ini biasanya akan lebih baik untuk data-data kecil ya biasanya. Kalau C square tadi bagus untuk yang data-data besar ya. Nah, ini contohnya untuk data yang kecil saja. Nah, ini misalkan ada nilai siswa begitu ya. Ya, entah apapun lah nilai ujian apapun itu, inilah dia nilainya. Ini pun sudah diurutkan ya. Sudah urut. Nah, apakah distribusinya normal gitu dengan taraf signifikansi 5%? Nah, itu yang sama ya. Kita harus tahu nilai rata-ratanya dan juga nilai simpangan bakunya. Ini sudah diberikan. Ya, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Yang pasti pertama kalau menyelesaikan itu kita buat hipotesisnya dulu ya. Populasi kemampuan komunikasi matematis berdistribusi normal, populasi kemampuan komunikasi siswa tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, alfanya dipilih 5%, baru kita menentukan nilai D. Ya kan? Nilai hitungnya dulu. D tadi maksimum dari jaraknya. Nah, karena data kecil diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar ya. Datanya tadi ya, ini data mentah. Dari yang 45, 50, seterusnya. Tadi ada 20 data. Kemudian kita urutkan frekuensinya seperti ini. Ya, Fx itu di sini 45 ada sekali ya, di sini 2, 3. Nah, ini langsung 6, bukan 5, 6, tapi 60-nya ada 6 ya. Jadi ini urutan ke-6. Paham ini ya? Terus ini langsung 9. 6, 8-nya 3 kali, berarti ini 12. Awas colokannya itu. Sebentar ya, mohon maaf. Ini ada bantah-bantah. Banyak colokan di sini. Ini paham di Fx-nya? Paham, Pak. Oke, paham ya. Kemudian, nah, nilai Z-nya sama kayak tadi. Penting sekali nilai baku itu ya. X kurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku.
X-nya kan 45 ya. Dikurangi rata-ratanya, dibagi simpangan baku dapat minus 1,859. Ini dia minus 1,89. Nah, gitu dia ya. Fn apa? Fn kan jadi Fx dibagi dengan banyaknya data. Fx-nya kan 1, berarti 1/20. Maka 0,05. Gitu dia ya. Nah, baru Fs-nya kita cari nilai peluangnya ya dari nilai Z tadi ya. 1,859 tadi kita cari. Ya, kalau pakai tabel Z boleh juga atau pakai pakai GeoGebra ya. Tadi min 1,859, nanti akan ketemu nilainya berapa. Gitu ya. Nah, baru kita hitung selisihnya dari 0,05 dengan 0,03. Kita ambil mutlaknya ya. Seperti itu. Paham ini ya? Terus 0,1 ini dari mana? F2 2 dibagi dibagi 20. 20 gitu ya. Dibagi 20. Gitu ya. Kemudian 0,3 ini dari 6 Dibagi 20. dibagi 20 ya. Jadi ini 20. tinggal lihat angka 9 ini dibagi 20 itu ya. 9 Jangan bagi sampai 20. salah. Kalau Fs-nya nilai minus 0,435 dicari nilai peluangnya di distribusi Z gitu ya. Nah, ketemu. Baru 2 ini diselisihkan. Nah, setelah dihitung semuanya, cari maksimumnya. Tadi kan D itu maksimum dari selisih kan. Nah, D itu adalah maksimum dari mutlak selisihnya. Mutlak itu kan nilai positifnya ya. Nah, dari semuanya ini yang ada di akhir ini yang paling gede adalah 0,1182. Nah, itu jadi nilai D. Gitu ya. Selanjutnya apa? Kita cari nilai KS-nya ya. Nilai KS ini, nah kalau KS di GeoGebra nggak ada. GeoGebra nggak ada distribusi Kolmogorov Smirnov tadi ya. Jadi mau nggak mau ini pakai tabel ya. Pakai tabel yang sudah saya share juga tadi kayaknya di sana. Nah, ini alfanya N-nya 20, nilai Kolmogorovnya adalah 0,295. Itu bisa dilihat nggak mau sebentar. 294. Iya. Alfanya 0,05 ini. N-nya 20. Ini ya. 0,294 ya. Iya. Nah, itu dia 0,294. Mana tadi? Ini kok 5, korupsi 1. 0,294. Nah, kemudian nggak ngaruh rupanya di sini ya. Tapi siapa tahu ngaruh kan itu. Sorry. Nah, 0,1. Bener tadi Pak 94. Oh, tadi 4 ya? Oh, berarti ini salah ketik. Nah, lebih kecil juga ya. Nah, karena dia lebih kecil, maka kesimpulannya juga diterima atau berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 5%. Gitu dia ya. Oke, ini KS juga lebih mudah nampaknya, tapi tetap pakai alat bantu tabel ya, gunakan tabel bantu ini. Tapi ini kalau pakai Excel juga sangat mudah. Paling untuk nilai Z-nya pun bisa pakai Excel itu ya. Gampang tinggal masukin. Tapi yang FS-nya paling nanti harus pakai tabel dulu, tabel peluang gitu ya. Oke. Gimana Bapak Ibu yang senior-senior ini? Ada pertanyaan? Aman ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Aman. Saya coba GeoGebra-nya gimana, Pak? Saya coba-coba juga ini, Pak. Apa Bu Sri? Udah di-download? Kayak mana caranya? Ini lagi antara ya, Pak. Saya udah di-download? Inilah Pak, lagi buka, lagi coba-coba ini Pak, belum bisa.
Tapi kok Maksudnya nggak ada belum bisa. bacaan yang Jebra 2 yang 6 tadi kok nggak nampak gitu. Ibu lagi buka websitenya. Iya Pak, saya buka ini. Buka websitenya, masuk ke menu aplikasi download, Bu. Di samping kirinya Oh, ini aplikasi download ada ya Pak app ya. download. Baru Ibu download itu ada tulisan download yang klasik Pasti 6 ya, nama Bu. Iya, download download Pak. kecil itu memorinya kayaknya. Installnya pun mudah itu. Sebentar tinggal klik-klik yes aja sampai selesai. Gitu ya, Bu. Nggak ada Pak, lagi download Pak. Nah, Ibu ngajar di kelas pakai ini juga menarik, Bu. Soal ujian UMPTN zaman dulu atau soal ujian apapun dikerjain pakai GeoGebra bisa, Bu. Mau integral, mau limit, mau grafik, lingkaran, apapun bisa dikerjain pakai GeoGebra. Cuman banyak yang kalau nggak pinter matematikanya bingung juga makainya. Soal apapun bisa dikerjain pakai GeoGebra. Apalagi soal geometri, paling gampang pakai GeoGebra. Apapun soal geometrinya bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi harus ngerti tentang konsep matematikanya. Kalau tidak, kesulitan juga mereka mengimplementasikan soal-soal itu dengan GeoGebra. Tapi ini nanti kalau udah terinstall, Bu, di sini itu don't save ya. Tak matiin ya. Salah tadi ya. Sebentar, ini sambil ngerjain yang itu tadi ya. Sabar ya, yang lainnya, yang muda-muda sudah terinstall nampaknya ya GeoGebra ya. Dan terhapus. Oh, terhapus. Oh, nggak perlu ya. Kalau saya masih perlu ini. Ini Enggak, bukan enggak perlu. GeoGebra ini tools matematik yang paling keren yang saya tahu sampai saat ini. Kenapa keren sekali? Karena dia gratis. Dan semuanya bisa dikerjakan di sini gitu ya. Kemarin saya di WA di email anak mahasiswa Unimed kalau nggak salah, anak matematika murni. Nanya tentang jurnal saya. Saya buat jurnal tentang teori graf. Lagi kuliah matematika kali kan yang bahas graf. Dia bingung. Pak, Bapak itu bikin gambar grafnya itu pakai apa? Katanya gitu-gitu. Oh, saya pakai aplikasi gini gitu. Ada satu lagi aplikasi Sketchpad saya juga punya. Itu udah selalu wajib diinstal di sini. Karena sering sekali saya pakai. Jadi bikin soal matematika nggak lagi manual pakai Word. Semuanya saya ngerjainnya bikin soal apapun itu kalau udah butuh gambar-gambar, saya pakai GeoGebra atau enggak pakai Sketchpad. Selesai. Jadi pasti presisi. Mau kalau soal yang ada kaitannya dengan gambar ya, nanti misalkan soal tentang lingkaran, soal tentang geometri yang lainnya, atau grafik-grafik, itu nggak lagi manual pakai Word gitu. Dulu sebelum mengenal ini kan pakai Word ya, diedit-edit gitulah, tempel-tempel begitu. Udah nggak zaman lagi. Sudah bisa pakai GeoGebra. Program linear bisa, Pak? Bisa. Sangat bisa pun di sini. Sangat bisa. Kan ini gambarnya ini bisa dihilangin toh, angka-angkanya ini, numberingnya. Gitu. Tanpa angka kan bisa. Atau kalau nggak mau ada, ya intinya bisa lah menurut saya apapun soalnya. Apalagi kalau soal-soal program linier atau soal program linier itu ngerjainnya pakai ini aja selesai. Klik aja bersamanya, seret-seret titik potongnya udah ketemu langsung. Luas maksimumnya udah ketemu. Apa yang nggak bisa di sini? Soal apapun, soal matematika sampai saat ini belum ada yang nggak bisa dikerjain pakai ini. Statistik, di sini kan ada SPSS juga, tapi saya belum pernah, jarang sih. Kalau statistik kan simpel-simpel aja. Di sini kan ada statistiknya. Excel-nya ada di sini, Excel tapi Excel sederhana ya, bukan yang eksplorasi. Apalagi yang kayak tadi ada distribusi ya, itu gampang kali selesai semuanya tadi kan. Tadi soal yang saya buat aja pakai tabel itu udah langsung ketemu. Tinggal ngaliin gitu ya. Oke. Pak udah terbuka Pak. Yang tadi Pak membuat jetnya itu dari sini ulang dari mana Pak? Tadi kan udah sama-sama terbuka ini sama. Ini sudah terbuka ya seperti ini Bu. Nah itu di menu sini kan ada Bu statistik Bu. Oke, mana dia? Kok lupa? Di tabel ini ya.
Oh, di sini Bu, yang titik 3-nya itu Bu. Ada probability calculator Bu. Oh, Ya, probability calculator. ya. Oh, ya Pak. Ya, di situ. Nah, Ibu bikin buku, bikin apa, udah tinggal screenshot ini udah cantik ya kan, nggak ribet-ribet gambar-gambar pusing. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke Kolmogorov Smirnov sekarang ya. Udah, KS sudah ya. Kita masuk ke Sapirowicz sini ya. Nah, metode Sapirowicz ini syaratnya itu data harus berskala interval atau rasio, ya, atau bisa data tunggal belum dikelompokkan dalam tabel dan datanya harus diambil secara random. Nah, di sini juga dikatakan sangat efektif untuk data kecil yang kurang dari 50. Makanya kayak KS sama Sapirowicz ini akan sangat efektif untuk data-data kecil. Kalau data kita besar sekali, pakai chi-square itu lebih baik, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini dia rumusnya. Ya, di sini Sapirowicz itu menentukan nilai T3, saya lupa apa nilai apa simbol T3 ini ya, T indeks 3 ini ya. Seper D, dengan D-nya itu adalah jumlah dari data kita dikurangi rata-rata dikuadratin ya. Ini sudah ada, berarti kita butuh tabel bantu nanti. Baru di sini sigma dari AI, A itu koefisien Sapirowicz. Ini ditentukan berdasarkan nilai N dalam tabel. Ya, ini ditentukan sendiri gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Terus di sini xn-1 tambah 1 dikurangi xi. Ini n-1 tambah 1 berarti kan nilai setengahnya ya dibagi 2 begitu dia, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya kasih gambaran seperti ini ya. Misalkan I-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Berarti kalau I-nya 1 berarti N min I tambah 1, ya I-nya kan 1. Berarti min 1 ditambah 1 berarti sama dengan N ya. Gitu ya. Seperti itu. Kalau I-nya 2 berarti di sini data N min 2. Dan seterusnya. Artinya di sini kan kita bisa dapati pasangan terurut. Ya. Pasangan terurut dari data pertama dipasangkan dengan data terakhir. Data kedua, data terakhir yang nomor 2 seterusnya. Berarti sebanyak N per 2 pasang bilangan. Jadi semuanya ada sebanyak N per 2 pasang bilangan. Gitu dia. Nah. Kemudian uji Sapirowicz ini nanti nilai apa namanya signifikansi dari nilai T3 ini dibandingkan nilai T3 tabel Sapirowicz-nya gitu ya. Baru nilai posisi probabilitasnya ada di berapa. Kalau P-nya lebih dari 5% maka H0 diterima. Kalau kurang dari 5% maka H0 ditolak. Gitu dia ya. Tabel Sapirowicz-nya ada nggak ya tadi ya? Sebentar kita lihat lagi sebelum itu. Di tabel itu ada tabel Sapirowicz enggak? Belum saya share berarti kalau takutnya belum. Ini tabel Z, uji merit nih. Belum ada Pak. Tabel kritis sama tabel Kolmogorov Nggak kasih. Ini Rose Firman. Ini F. Mana ya? Ini masih F ini. Kita belum masuk itu. Oh, nggak ada di sini ya? Lupa Oke, sebentar. Oke, kita lanjut aja dulu. Nanti kita tutup. Nah, ini contohnya masih data yang sama tadi ya ini ya. Saya nggak ganti datanya, cuman kita pengen compare juga gitu ya. Tadi kan kita hitung pakai Kolmogorov Smirnov gitu ya. Harusnya kalau memang normal di sini apakah dia normal juga belum tentu juga kan, tergantung
seperti apa pendekatannya. Gitu ya. Masih data yang sama, tapi kita coba pakai Sapirowicz gitu ya hitungannya. Sama, kita buat nilai apa, hipotesisnya apa, signifikansinya tentukan berapa, baru kita buat tabel bantunya. Nah, ini kan diurutkan dari 1 sampai 20 ya data kita. Kemudian kita hitung dengan rata-ratanya ya. 45 tadi rata-ratanya berapa? 68,5. Jadi 45 dikurangi 8,5 dikuadratin, maka ketemu nilai ini. Dan seterusnya ya. Sampai ke akhir ke 92. Jadi positif semua, karena walaupun negatif karena dikuadratin jadi positif. Nah, dari sini kita peroleh nilai D-nya jumlah totalnya. Berarti 3037. Di sini ya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai D. Di rumusnya tadi kita lihat kembali lagi. Nah, seper D ya. Kita belum menghitung T ini, masih seper D. D-nya adalah data dikurangi rata-rata dikuadratin. Baru dijumlahin semuanya. Kan gitu dia. Oke. Sudah ketemu nilai D-nya, kita lanjut. Nah, ini untuk menentukan T indeks 3-nya ya. T indeks 3-nya itu kita perhatikan di sini. Ah, tadi kan ada indeks I di sini. I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau XI(n-1) tadi makanya saya pakai hitungan-hitungan. Kalau I-nya 1, berarti ini kan N. Data ke N-nya berarti data yang paling awal, paling akhir, yaitu paling tinggi, 92. Gitu ya. Jadi kayak dipasangkan dibalik gitu loh ya. Dibagi 2 terus dibalik ya. Nah, begitu. Baru kita cari selisihnya. Nah, selanjutnya, nah AI ini itu ada di tabel Sapirowicz-nya. Saya cari-cari nanti ya. Ini sudah ditentukan. Di sana ada kalau N-nya 10, ini nilai tabelnya. Kalau 11, ini ada tabelnya sendiri-sendiri. Ini tinggal make. Ya. Indeks AI ini sudah ditentukan. Ntar nanti kita cari. Sementara kita jelasin dulu ya. Nah, baru ini kita kalikan dengan hasil selisih tadi. Ya kan? Kalau kita lihat balik lagi ke rumus. Nah, tadi selisih dikalikan dengan AI ya. Disigmakan. Disigmakan berarti jumlahnya nanti baru dikuadratin. Nah, makanya di sini dikalikan dulu 47 dengan 0,4734 ini. Dan seterusnya setelah itu dijumlahkan. Setelah kita jumlahkan, ini baru dapat sigmanya. Sigma dari AI kali XN I-1 dikurangi ini, yang ini. Ya. Baru kita masukkan ke rumus T3 tadi. Yaitu seper D dikali dipangkatin 2. Dikuadratin gitu ya. Maka kita perolehlah nilai T-nya 0,9727. Cuman ini nanti tinggal pakai. Sebentar nanti kita carikan ya. Tabelnya di mana kemarin tuh. Kita tentukan derajat kebebasannya. N-nya tetap 20 gitu ya. Baru di tabel Sapirowicz-nya untuk 0,5 itu ya. Untuk alfanya 0,5 itu 959 di sini ya. Sedangkan untuk 0,9-nya ada di 0,979. Nah, T3 itu ada di rentang antara ini kan 59 dengan 79 ini ya. Dia ada di rentang itu. Artinya di tabel Sapirowicz-nya itu kita cari untuk alfa 0,5 itu berapa nilainya. Kemudian alfa 0,9 berapa nilainya. Kita cari T3 kita itu kan 0,973 itu ada di rentang berapa persen sampai berapa persen gitu loh. Nah, ternyata nilai P kita itu ada di rentang 0,5 sampai 0,9. Kita lihat tadi kriterianya. Nah, kan kalau lebih dari 5% Allah terima. Kalau kurang, nah ini kan lebih ya, tapi dia di rentang ini ya, kan lebih dari 5%, 0, begitu ya. Bahkan dia di sini 50% pun ya. Di atas 50%. Iya, 50% sampai 90% dia ya. Nilai peluangnya.
Berarti kan sangat jauh sekali. Berarti H0-nya diterima. Berarti distribusinya juga normal. Itu dia ya. Nah, ini selanjutnya sambil saya cari dulu ini ya. Ini kita selanjutnya pakai SPSS. Sudah diinstal belum? Belum pernah. Aplikasinya belum dapat ya? Saya kemarin janji ya. Lupa saya janji. Dari Google Drive. Mana dicoba laptopnya jadi lama. Karena besar kali Pak. Memorinya sampai 1 gigaan lebih itu. Punya saya juga lama ini kalau mau dibuka itu. Sebentar, ini saya skip dulu. Kok nggak mau nih skipnya? Oke. Saya upin dulu SPSS saya. Kemudian saya coba saya carikan tabel Sapirowik-nya. Karena ngidupinnya lama juga. Punya saya aja lama. Ini Core i7, tapi i7 tahun 2017. Apalagi yang Core i3, Pak. Tapi kan i7-nya tahun 2017 saya belinya ini. Core i3 zaman sekarang itu kan dengan spek yang lainnya, RAM-nya dan sebagainya kan lebih bagus daripada yang dulu gitu ya. Jadi dan ini juga saya naikkan 8 GB sih RAM-nya dari 4. Tak tambahin kemarin. Ini masih loading ya. Sambil saya coba cari. Aduh, nggak mau dibuka ini yang lainnya. Takut no responding nih laptopku nanti nih. Aduh. Pak, jadi kalau di Sapirowik ini ya, datanya harus genap ya Pak? Genap. Ada juga yang ganjil. Jadi kalau ganjilnya gimana masang-masanginnya Pak? Karena kan tadi yang ada yang awal sama akhir. Berarti ada satu yang nggak ada pasangannya, ada yang jomblo dong Pak. Itu nanti ada di tabelnya ada bantuannya Pak, tabel bantu untuk yang ganjil. Ya, ada tabel bantunya. Ini sudah kebuka SPSS saya ya. Lumayan cepat tapi sebentar kita cari dulu tabel bantunya. Harusnya ada. Aduh. Ini Dobin Watson. Oh, ini tabel KS. Ini Dobin Watson. Ini Dewi, bukan. Bukan ini Dobin Watson ya. Nanti ada juga kita pakai itu. Saya juga nggak hafal karena tabel ya. Kalau tabel ngapal ya pusing juga. Nah, artinya itu kekurangannya dari Sapirowik ini ya. Tadi kan untuk nilai koefisien itu sudah ditentukan. Nah, kita tinggal pakai saja begitu. Makanya datanya kan harus yang kecil ya. Kalau data besar kerepotan nyari koefisiennya tadi itu. Dan belum ketemu di tempat saya ini. Harusnya ada ditaruh di mana ya? Ini apa ini? Sonobol. Ini mudah-mudahan. Bukan. Oh, ini aplikasi yang regresi. Oke, nanti ajalah dulu. Nanti sahabat saya carikan lagi. Itu bisa diselesaikan dengan ada tabel bantunya, Pak. Untuk ganjil, Pak. Di tabel bantu. Intinya begitu ya. Untuk ganjil itu bisa digunakan tabel bantu. Oke. Selanjutnya kita coba pakai SPSS ya. Kalau SPSS mah mudah sekali, tinggal kita input nilainya, mana tadi ya? Jadi kita tinggal input data, klik analis, kita masuk ke deskripsi statistik, nanti pilih ke explore, baru kita masukkan ke dalam boxnya dependence list. Kita pilih Steam dan sebagainya ini ya, baru kita klik continue dan oke, selesai nanti itu. Kita mulai dulu, kita simulasikan SPSS-nya. Aduh, datanya nggak hafal. Mana tadi data?
Oh, ntar diingat aja. 45, 50, 55, 60-nya 3 kali. Hafal nggak ya? Dibacain aja, Pak. Nanti dibacain sama Auli ya, Pak. Oh, kalian ada ya di sana ya? Oke. Ya, Pak. Sebentar. Ini biasa SPSS sudah biasa dengan SPSS ya? Sambil dikenalin lah ini. SPSS itu dia ada 2 tabel. Ada tabel variabelnya, ada tabel datanya. Ini input. Nah, supaya lebih enak, var ini tadi kita kasih nama di variabel 1 ini ya. Di kolom baris pertama ini. Namanya kita kasih. Misalkan tadi apa ya? KKM gitu ya. Kemampuan komunikasi matematis gitu ya. Nah, tipenya ini bisa dipilih numerik dan sebagainya, string dan sebagainya ya. Panjangnya 8, desimalnya 2 atau dia biarin aja. Nah, terus label, desimal, yang penting itu biasanya di terakhir di sini. Nah, pengukurannya ini data kita. Nah, di sini ya yang kita kenal. Jadi ada data skala, ordinal dan nominal. Nominal. Nah, data kita apa tadi? Kan itu hasil ujian, berarti skala kan? Nah, kalau kalian data hasil angket berarti masuk ke ordinal gitu. Kalau dia data apa misalkan jenis kelamin atau tingkat sekolah bisa, atau mungkin bisa pakai nominal. Jadi harus tahu memilih ini ya, jangan sampai nggak tahu. Oke, kita ambil skala. Kalau sudah kita masuk ke sini, nah ini sudah berubah jadi KKM. Oke, bisa dibacakan tadi 45. 50. Ketik biasa ya, 50. 55. 55. 60. 60-nya 3 kali seingat saya tadi ya. Terus 63 3 kali, Pak. 63, 63, 63. Terus 68 3 kali. 68, 68, 68. 72 2 kali. 72, 72. 75. 75, Pak. Oh, 2 kali. Terus 82 kali. 80. 86. 86. 90 92. Oh, kelebihan ini jadinya. 21. 75-nya tadi. 75-nya 1 kali aja. Iya. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya di copy kayak di Excel ini? Oh, bisa. Oke. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik. Kita pilih di sini ada explore. Ya. Nah, ini tadi yang KKM kita masukkan ke dependent list ini. Yang lainnya kita biarin. Nah, selanjutnya di sini kita pilih, kita klik aja dulu belajar sekalian. Nah, deskriptifnya perlu nggak? Perlu kita tuliskan. Kalau memang perlu ada yang lainnya silakan. Tapi saya pikir deskriptif aja cukup, gitu ya. Kemudian plot ini kan grafik. Kalau memang perlu ada grafik. Nah, di sini ada histogram, ada stem and leaf. Pilihannya apa? Saya coba centang stem and leaf aja ya. Oke. Tapi kalau mau pakai ini juga bisa nih normalitasnya ini. Ini centang biar cantik. Baru optionnya nggak ada. Saya pikir udah cukup. Bootstrapnya ini juga nggak perlu. Udah, kalau gitu kita tinggal oke-kan saja. Nah, ini statistik deskriptifnya ya. Lengkap banget di sini, mulai dari trimminnya dan sebagainya sudah muncul. Nah, ini tes kita tadi. Normalisi tes. Ya. Nah, ini apa nih? Pakai Kolmogorov-Smirnov, satu lagi pakai Sapirowicz ya. Nah, statistiknya di sini 0, untuk pakai KS berapa ini? 0,118 ya. Sama nggak dengan tabel hitungan kita tadi? Untuk yang KS 118 di tabel kita tadi, kok gede kali ya? Kolmogorov-Smirnovnya tadi. Mana dia KS-nya? Ini ya 1182 ya nilainya statistiknya ya. Oh iya. Di KS.
Di SPSS-nya juga kita peroleh 1182. Nggak bisa di zoom ya? Oh, nggak bisa di zoom nih. Udah paling segitu. Ini dia 1182 dengan derajat signifikansinya 2. Oh, DF, derajat frekuensinya DF ya. Signifikansinya 20. Nilai signifikan, nilai peluangnya 0,2 di sini bahasanya di situ. Nah, kalau pakai SPSS kadang-kadang kan kita dapat statistik tapi kan kita nggak punya tabel ya. Nah, ini kan boleh kalian menghitung berdasarkan statistik ini 0,118, tapi kalau 0,118 ini komparasinya dengan KS tabel ya, harus di-compare dengan KS tabel. Tapi kalau mau nilai peluang, lihat dari signifikansi ini. Signifikansi itu nilai peluang. Ini kan peluangnya 20% ya. 0,2 kan? Ini bukan 200 ya, itu kan ada titik depannya. Ini 0,2 artinya 20%. Sudah lebih dari 5%. Jadi dia berada di taraf penerimaan gitu. Berarti memang distribusinya normal gitu dia. Sama juga ini Sapirowicz-nya. Secara statistik dapatnya 0,973. Di SPSS hitungan kita ya, di manualnya tadi dapat ya 973 tadi kayaknya. Berapa tadi dapatnya? Nah, ini dia 0,9727 kan? Statistiknya. Ya, kalau pakai yang statistiknya kita compare dengan tabelnya gitu ya, tabel Sapirowicz agak sedikit repot tadi karena dia peluang-peluang begitu. Kita hitung peluangnya 5 sama 9, dia ada di mana begitu ya. Nah, atau kalau di sini langsung di SPSS tadi kita lihat nilai signifikansinya ini. Ah, benar ya, 81%. Ya kan? Ya, Pak. Kalau di sini tadi, kalau kita hitungan kita berapa tadi? Antara 50 sampai 90. Ya, ini kan 97,3, ini 979 kan sedikit lagi ke 90 ya. Makanya di sini kalau kita lihat signifikansi peluangnya atau nilai peluangnya 90%. Jadi sangat jauh, udah sangat artinya betul-betul normal gitu. Gitu ya. Nah, ini histogramnya. Padahal gini ya grafiknya ya, ada satu nonjol jauh sekali ke atas. Tapi normal ini. Makanya tadi kita di awal tadi, walaupun kalau nggak normal bisa jadi normal dengan peluang itu. Itulah statistik. Nah, ini stem and leaf-nya. Ya. Cuma di sini ini batangnya 4, 5, 6, 7, 9 dan ini daunnya gitu ya. Nah, ini kan mirip dengan ini ya, histogram ya. Iya, Pak. 5 ini kan 1, 2. Terus Itu ini banyak. ada banyak, terus 3, 3, 2. Ini kan 1, 2 banyak, 3, 3, 2 kan. Grafiknya mirip dengan stem and leaf-nya gitu. Ya, stem and leaf dengan grafik histogram harusnya memang sama. Nah, ini kalau pakai Kiki plot ini biasanya Kiki plot. Grafiknya ini coba, ini kan garis lurusnya. Data kita ini data ini yang aslinya. Yang titik-titik itu. Dia kan hampir semuanya mendekati garis lurus ya. Berarti kan memang mengarah ke distribusi normalitas gitu. Kalau ini sebarannya, ini dia nyebar di atas, nyebar di bawah, dia di tengah-tengahnya begitu. Nah, ini juga yang kemarin. Box plotnya ya. Kelihatan ya juga pas di tengah-tengah juga ya, nggak pas kali sih, agak cenderung ke bawah, tapi sedikit aja. Nah, ini kan juga dapat dilihat bahwa dia distribusinya normal. Gitu. Jadi nanti harus bisa cerita begini gitu loh di skripsi, di tesis itu ya, jangan asal ceplak-ceplok aja begitu, nggak bisa ngomong begitu ya. Tapi dinarasikan dengan bahasa kita, apa maknanya gitu. Oke. Jadi pakai SPSS nggak capek ya ngitungnya, cuman berapa detik ngitungnya, klik nggak ada hitungan 1 menit selesai semuanya ya. Tapi ini kita proses belajar itu butuh. Nah, mahasiswa kadang-kadang yang ini nggak tahu gitu, yang manualnya itu, sehingga kebermanaan dari hasil ngitung SPSS caranya ini gampang, di internet banyak petunjuknya. Tapi baca dan maknainya kebingungan kan. Nah, tapi kalau kita hitung asliannya, jadi kan kita tahu ini apa, ini dari mana, DF kok 20, ini 0,2 itu apaan dan sebagainya, ini bisa kita
maknai gitu. Terus kalau ditanya kenapa diterima dan sebagainya, jadi kelihatan di sini bisa dijelasin. Gitu dia ya. Oke. Ini kalau S ini udah saya kopikan juga di sini tadi. Nah, ini dia yang tadi nilainya udah sama persis nilainya dengan yang kita hitung manual tadi. Jadi baik secara Kolmogorov Smirnov maupun Sapirowicz semuanya sama-sama berdistribusi normal ya. Tapi kalau kita lihat mana yang lebih kuat di sini hasil ujinya? Yang Sapirowicz ya. Sapirowicz. Ya, kita lihat dari nilai peluangnya ya. Di sini kan 80%, sedangkan sini cuma 20%. Nah, gitu. Ya, kalau dari sama-sama normal, tapi artinya gini, uji yang paling baik untuk kasus data kita ini itu di Sapirowicz gitu loh ya. Gitu dia. Tapi nggak bisa kita katakan Sapirowicz itu pasti bagus, nggak juga. Jadi ini alat. Jadi alat itu tergantung data yang masuk kayak mana karakternya. Kadang-kadang pakai KS jadi lebih bagus, kadang tidak. Makanya kita harus tahu KS sama Sapirowicz rata-rata untuk data yang kecil pastinya ya. Tapi kalau untuk data besar kadang-kadang nanti ini kurang optimal nilainya, bahkan kadang nanti dianggap nggak normal gitu. Nah, gitu dia ya. Ini deskripsinya tadi, ini histogramnya, ini stem and leaf-nya, dan ini ini stem and leaf, sorry tadi sama ya. Ini tabel enggak, ini box plot ya. Oke. Nah, ini dia ya. Kalau mau pakai biasanya cukup ini. Kalau uji normalitas kita tunjukkan tabel ini saja ya. Nah, berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai KS ini dengan signifikansi ini, baru nanti di-compare dengan yang lainnya gitu ya. Nah. Oke. Jadi sama persis nilainya ya. Ini kita compare tadi KS dengan SPSS dengan manual kita tadi. Sama persis kita peroleh nilainya. Kok udah muncul tugas ya? Oke. Jam berapa sih ini? Jam 6, Pak. Jam 6. Masih setengah jam lagi sebenarnya ya. Nggak cukup itu aja dulu ya. Jadi ini data, silakan diolah. Ini agak lebih banyak, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 ya, datanya agak sedikit banyak. Cara ngerjakannya boleh pakai Excel, alat bantunya nggak harus manual tulis tangan ya. Udah hari gini nggak harus, boleh pakai Excel ya, nggak harus manual tulis tangan. Tapi coba diuji pakai C-square, Kolmogorov Smirnov ya. Habis itu dicek pakai SPSS. SPSS untuk ngecek ya. Pak. Nah, jadi nanti di terakhirnya dilampirkan hasil uji SPSS-nya. Apakah data hitungan kalian sama atau seperti apa? Gitu. Seperti yang kita kerjakan tadi ya. Gitu. Oke, itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Pas, masih mudah lah ya. Homogenitas kayaknya belum cukup, nanti datanya harus ada nambah ya. Kalau homogenitas kan mengompar antar kelompok ya. Jadi nggak tunggal. Kalau normalitas kan per data, setiap kelompok diuji normalitasnya gitu ya. Kalau homogenitas nanti minimal 2 kelas gitu. Ada 2 kelompok kelas, atau 2 kelompok baru kita cek apakah homogen. Homogen itu nggak harus sama persis angkanya atau rata-ratanya sama, enggak. Yang dicek itu sebarannya itu karakternya sama atau enggak. Satu rata-ratanya 30, satu lagi rata-ratanya 80. Tapi cara nyebarannya sama enggak gitu. Nah, kalau cara nyebarannya sama maka dia nanti dikatakan homogen. Gitu dia. Jadi enggak harus angkanya sama, tapi sebarannya itu. Makanya uji homogenitas itu nanti mengarah ke uji variansnya, sebaran variansinya ya. Variasinya itu seperti apa. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pas. Kalau pertanyaannya keluar dari topik, boleh Pak? Boleh, silakan. Mumpung ada waktu lah ini ya. Apalagi, ini kita tutup aja kan di luar dari topik. Ini secret enggak? Enggak Pak.